Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadina Realita, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Untuk pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Z. Haryanto selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Hukum. Saat ini sangat penting bagi kita semua untuk melek dengan hukum. Karena apa? Kita tinggal di negara hukum. Nah, mentaati hukum itu sendiri gunanya untuk mencapai kehidupan yang baik dan selaras. Lalu, pengertian hukum itu sendiri adalah landasan yang di dalamnya berisi norma-norma yang mengatur pola atau tingkah laku masyarakat yang dimana apabila hukum tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Lalu, apakah kalian tahu hukum juga memiliki sifat? Yang pertama yaitu memaksa, kedua mengikat, dan ketiga mengatur, yang dimana mengatur kehidupan bermasyarakat yang baik, yang selaras, dan benar, yang sesuai dengan aturan. Oh ya, sesuatu dibentuk pasti ada tujuannya, sama dengan hukum. Hukum dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kebaikan, yang dimana di dalamnya berisi untuk menjamin keamanan, keadilan, serta kenyamanan untuk seluruh masyarakat. Lalu, apa sih kegunaan mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa ilmu pemerintahan? Ada banyak dong. Yang pertama, yang namanya pemerintahan itu nggak bisa lepas dari yang namanya politik dan hukum. Lalu, yang kedua, gunanya, sering banget kita melihat tentang berita-berita hoax yang tersebar di mana-mana dan kebanyakan dari kita mudah menelan dengan mentah-mentah, apalagi yang berhubungan dengan politik. Nah, itu sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Jadi, untuk itu penting banget kita belajar ilmu hukum. Lalu yang kedua, gunanya ya bekal untuk di masa depan dong. Nah, ngomongin soal hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, setiap daerah pasti memiliki keunikannya masing-masing. Kalau di tempat saya itu hukum tertulisnya contohnya ada, setiap keluarga harus memiliki kartu keluarga untuk mendapatkan subsidi sembako gitu dari RT setempat. Terus juga ada hukum tidak tertulisnya ini, saya pernah dengar sih dari nenek saya, di mana kalau orang kedapatan belum menikah dan wik-wik gitu ya, berzina, itu bakal kena sanksi sosial. Terus juga bakal disuruh cuci kampung dan yang paling parah lagi diusir dari kampung tersebut dan gak boleh datang lagi. Katanya sih bawa bala atau bawa malapetaka. Serem ya, jangan sampai gitu. Lalu ilmu bantu dalam hukum ada beberapa. Yang pertama yaitu sejarah hukum, di mana di sini para peneliti mengamati perkembangan hukum dari masa ke masa. Lalu yang kedua ada sosiologi hukum, di mana mempelajari secara empiris dan empirik atau identifikasi yang namanya dinamika sosial yang tentu saja itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada antropologi hukum, yaitu mempelajari pola-pola permasalahan lalu berusaha untuk menemukan penyelesaiannya atau kita bisa bilang penyelesaian hukumnya gitu. Misalnya kasusnya apa gitu. Terus dipelajari antropologinya untuk menemukan penyelesaiannya. Lalu selanjutnya ada perbandingan hukum. Nah, di sini perbandingan hukum yaitu mempelajari perbedaan sistem hukum yang ada, seperti sistem hukum dari bangsa satu terus ke bangsa lainnya atau ya antar bangsa-bangsa lah. Lalu ada psikologi hukum, di mana di sini mempelajari tentang kondisi psikologis gitu ya, atau psikologis forensik ya seperti pengamatan terhadap human behavior atau perilaku manusia tersebut. Baiklah, sudah sampai pada sesi terakhir materi, yaitu metode pendekatan yang dilakukan oleh hukum gitu. Ada beberapa sih, seperti yang pertama tuh ada pendekatan normatif, di mana di sini analisis terhadap beberapa asas hukum yang dilakukan, terus juga ya yang berkaitan lah analisis
asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Lalu yang kedua ada pendekatan historis, di mana di sini seperti harus mengetahui nilai-nilai sejarah mengapa gitu hukum tersebut terbentuk gitu loh, atau suatu hukum terbentuk lah gitu, gimana sejarahnya gitu. Misalnya hukuman penjara buat si ini gitu, itu dari mana gitu, sejarahnya gimana gitu. Terus ada juga pendekatan kasus. Nah, pendekatan kasus ini tuh seperti meneliti hukum, lalu membangun argumentasi konkret gitu ya. Jadi kayak suatu argumentasi yang relate lah atau nyambung lah terhadap kasus tersebut, tapi belum bisa dijatuhkan gitu terhadap terdakwa. Misalnya kayak gitu tuh. Jadi intinya tuh kayak masih untuk mencari kebenaran lah ya tujuannya gitu. Lalu yang terakhir tuh ada kayak pendekatan perbandingan, yaitu di mana peneliti melakukan perbandingan baik dengan negara lain atau dengan kasus-kasus yang pernah terjadi. Sekian, saya Rahmadina Realita, mohon maaf dan undur diri apabila banyak salah. If you like this video, don't forget to like, don't comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.